Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dipersatukan dalam kebaikan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Babu Mosai Banduk Bas. Film ini dibintangi aktor Bollywood papan atas Nawazuddin Siddiqui. Bang Jedar sangat kagum dengan Nawazuddin Siddiqui karena aktingnya yang sangat natural. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Babu adalah pria yang hobi mengkoleksi kacamata yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Pulwa adalah istri Babu. Bihari adalah pembunuh bayaran pesaing Babu. Suatu hari, seorang mafia kaya raya bernama Dube jengkel karena tender kontraktor miliknya dikalahkan oleh pengusaha bernama Rastogi. Dube mengirim pembunuh bayaran paling ditakuti bernama Babu untuk membunuh Rastogi. Babu menghampiri Rastogi dan menyamar sebagai engineer. Babu langsung mengeluarkan pistolnya dan menembak kepala Rastogi hingga tewas. Setelah membunuh Rastogi, Babu kembali pulang dengan santainya. Babu hidup seorang diri di tengah sawah. Rumahnya terbuat dari batu bata yang sederhana. Babu tidur, masak, dan makan sendiri. Babu adalah pria yang hobi mengkoleksi kacamata. Hanya beberapa orang saja yang mengetahui keberadaan rumah Babu. Sore hari, Babu menemui temannya yang merupakan polisi Bahlul bernama Bupati. Babu ke sana untuk mengambil bayarannya dari Dube. Setelah itu, Babu menemui mafia wanita bernama Gigi. Terlihat Gigi ditemani salah satu tangan kanannya bernama Loki. Babu dan Loki saling membenci satu sama lain, namun Babu sangat menghormati Gigi. Gigi akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Karena itu, Gigi memanggil Babu untuk menyuruhnya membunuh seorang target. Kali ini, targetnya adalah lawan politik Gigi. Babu dengan senang hati melakukan hal itu. Babu langsung berangkat ke sana. Setibanya di lokasi rumah target, Babu berhenti di depan rumahnya untuk memata-matai. Terlihat sang target rutin naik mobil setiap pagi. Tiba-tiba di depan rumah target, Babu melihat seorang wanita yang bekerja sebagai tukang reparasi sepatu bernama Pulwa. Babu langsung jatuh hati dan mencoba berkenalan dengan Pulwa, namun Babu ditolak. Pulwa justru menodongkan palu kepada Babu jika Babu berbuat macam-macam. Besok pagi, Babu membeli paku di toko dan menyebarkannya di tengah jalan. Setelah itu, Babu menunggu sang target muncul. Sembari menunggu, Babu mencoba merayu Pulwa, namun lagi-lagi ditolak oleh Pulwa. Tiba-tiba, mobil target oleng karena melindas paku yang disebar Babu. Ketika mobil target terperosok dan menabrak tembok, Babu langsung menembak kepala target hingga tewas. Sore hari, dua adik korban melaporkan hal ini kepada polisi setempat. Polisi langsung menangkap dan menginterogasi Pulwa sebagai saksi mata. Namun Pulwa mengatakan ia tidak melihat apapun. Padahal Pulwa melihat semuanya. Dua adik korban marah dan memperkaos Pulwa. Beberapa jam kemudian, Babu menyelinap masuk ke rumah Pulwa. Namun Babu justru ditusuk perutnya oleh Pulwa. Pulwa tidak tahu bahwa yang datang adalah Babu. Pulwa mengatakan ia telah diperkaos oleh dua orang adik yang Babu bunuh. Seketika itu, Babu marah dan langsung menembaki dua orang pemperkaos Pulwa hingga tewas. Besok pagi, Babu menemui Gigi untuk memberitahu bahwa ia sudah menyelesaikan tugasnya. Namun ternyata Gigi dan Loki marah karena Babu membunuh dua adik target. Yang mana dua adik target itu yang akan mendukung Gigi dalam dunia politik nanti. Babu kaget dan tidak mengetahui hal itu. Gigi dan Loki spontan menghina Babu. Babu pergi dengan perasaan jengkel. Babu kemudian menikahi Pulwa dan hidup bersama Pulwa di rumah Babu. Mereka berdua saling mencintai dan hidup bahagia. Mereka berdua pergi belanja, makan, dan main ke lereng bersama. Dube mulai tertarik masuk ke dunia politik. Dube mulai menggalang dukungan dari masyarakat setempat. Karena itu, Dube ingin menyingkirkan lawan politiknya dahulu yang tidak lain adalah Gigi. Dube melalui Bupati menyuruh Babu untuk membunuh 3 orang tangan kanan Gigi. Babu kaget dan sedikit keberatan mendengar perintah itu. Namun sebagai pembunuh bayaran, Babu dituntut tetap profesional.
Babu masih mempunyai iktikat baik dengan menemui Jiji dan memberitahukan hal ini. Babu menyarankan agar Loki disembunyikan di luar kota dahulu. Namun Jiji justru menghina Babu dengan sebutan pengkhianat. Babu marah dan meninggalkan Jiji. Gopal yang merupakan mata-mata yang dekat dengan beberapa politikus melihat Babu masuk ke rumah Jiji. Gopal memberitahu hal ini kepada Dube. Dube mulai meragukan Babu dan membayar pembunuh bayaran lain bernama Bihari. Setelah menemui Jiji, Babu langsung bertindak cepat untuk membunuh target pertama. Terlihat Babu sedang bersiap dan membidik target pertama. Namun tiba-tiba Bihari menembak target lebih dulu namun meleset. Target pun berhasil menyelamatkan diri. Babu marah kepada Bihari karena mengganggu pekerjaannya. Babu menangkap dan memukuli Bihari berkali-kali. Sembari dipukuli, Bihari mengatakan ia merupakan fans berat Babu dan ingin seperti Babu. Bihari mengajak Babu berkompetisi untuk membunuh 3 target itu dengan cepat. Babu menerima tantangan Bihari. Bihari lalu pulang ke rumah. Di rumahnya, Bihari tinggal bersama kekasihnya bernama Yasmin. Bihari bercerita kepada Yasmin bahwa ia telah bertemu dengan Babu sang idola. Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan keluarga target pertama digelar. Terlihat Bihari naik ke atap bangunan untuk membidik target pertama. Namun tiba-tiba Babu memeluk target pertama dan menembak perutnya hingga tewas. Bihari jengkel namun tetap mengakui kecepatan Babu. Malam hari, Babu dan Bihari mengobrol sambil mengudut di jembatan. Meskipun bersaing, mereka berdua justru semakin dekat dan berteman baik. Babu mengatakan ketika ia berumur 10 tahun dan menjadi yatim piatu, Babu menyelesaikan pekerjaan pertamanya sebagai pembunuh bayaran. Saat itu, Babu hanya dibayar 2 buah pisang. Babu menerima 2 pisang itu karena sudah 4 hari belum makan. Seketika itu, Bihari sangat hormat dan ingin berguru kepada Babu. Babu mengatakan kepada Bihari bahwa sebagai pembunuh bayaran, mereka harus melakukan tugas sampai tuntas. Jiji murka kepada Babu karena membunuh tangan kanannya. Jiji kemudian memerintahkan polisi Balul bernama Shankar untuk menangkap Babu. Shankar menerima perintah Jiji. Besok pagi, Babu menyamar sebagai tukang laundry untuk membunuh target kedua. Babu menghampiri rumah target dan menodongkan pistol kepada target. Namun tiba-tiba Shankar dari arah depan menodongkan pistol ke arah Babu. Mereka berdua terlibat baku hantam. Akhirnya Shankar berhasil menangkap dan memborgol Babu di dalam mobilnya. Dari arah belakang, Bihari dengan santainya masuk dan menembak target kedua hingga tewas. Shankar kaget melihat target kedua tewas dibunuh. Sedangkan Babu menertawai Shankar yang terlihat bodoh. Shankar lalu mengikat Babu di tengah hutan dan memaksa Babu untuk memberitahu siapa yang membunuh target kedua. Namun Babu tidak mau menyebut nama Bihari. Tiba-tiba dari belakang, Bihari menembaki Shankar dan menyelamatkan Babu. Babu dan Bihari berhasil kabur melarikan diri. Bihari membawa Babu pulang ke rumah Babu. Pulwa kaget melihat Babu tertembak di dadanya. Pulwa langsung memanaskan pisau di atas api untuk mengambil peluru di dada Babu. Pulwa berhasil mengambil peluru itu. Babu menjerit kesakitan. Pagi hari, Babu bangun dan merasa lebih baik. Pulwa sedang duduk di teras sambil melihat Bihari yang sedang mencuci baju. Pulwa sengaja membuat Babu cemburu dengan mengatakan tubuh Bihari lebih bagus daripada tubuh Babu. Babu langsung memeluk Pulwa dan melakukan enjos-enjos. Setelah itu, Babu dan Bihari mengobrol di pinggir sawah. Karena Bihari sudah menyelamatkan Babu, Bihari diizinkan tinggal bersama Babu dan Pulwa untuk sementara waktu. Mereka bertiga menjadi dekat. Mereka bertiga makan dan minum bersama. Babu juga mengajari Bihari cara bermain kelereng. Babu dan Bihari kemudian sepakat untuk menyusun rencana menangkap Loki bersama. Karena Loki merupakan target terakhir. Terlihat Jiji terus melakukan kampanye untuk menggalang dukungan. Loki dan Shankar tetap berada di sebelah Jiji untuk melindungi Jiji. Tiba-tiba sebuah petasan yang diletakkan di sepeda meledak. Seketika itu semua orang lari berhamburan. Shankar dengan cepat membimbing Jiji masuk ke dalam mobil. Sedangkan Babu dan Bihari yang menyamar sebagai polisi berhasil menculik Loki. Shankar jengkel karena kecolongan lagi. Di sisi lain, Babu dan Bihari sedang bersiap menembak Loki di dekat sawah.
Babu dan Bihari berdebat siapa yang lebih pantas menembak Loki dahulu. Dan akhirnya mereka berdua secara bersamaan menembak kepala Loki hingga tewas. Setelah berhasil menuntaskan misi membunuh 3 target itu, Babu dan Bihari mengobrol seperti biasa di jembatan. Namun tiba-tiba Bihari menembak kepala Babu. Ternyata Bihari mendapatkan perintah dari Dube untuk membunuh 4 target. 3 target anak buah Jiji dan 1 target lainnya adalah Babu. Babu terjatuh di rel kereta api. Besok pagi, Babu ditemukan oleh seseorang dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Dokter melihat hasil CT scan kepala Babu bahwa Babu bisa hidup meskipun ada 1 peluru yang bersarang di kepalanya. 8 tahun kemudian, Babu sadarkan diri. Babu sudah tua dan berantakan. Babu baru sadar dirinya sedang diinfus. Babu melepas infusnya lalu bangkit berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Babu memotong janggut dan rambutnya. Setelah itu, Babu melucuti pakaian seorang pemuda dan memakainya. Babu kemudian berjalan keluar rumah sakit dan bertanya pada seseorang mengenai arah jalan. Babu lalu naik kereta api dan pulang ke rumahnya. Kemudian Babu menemui Bupati. Bupati kaget ketika melihat bahwa Babu masih hidup. Bupati kemudian mengajak Babu makan bersama. Setelah itu, Bupati mengajak Babu pergi ke rumah Babu. Babu kaget melihat rumahnya yang hangus terbakar. Bupati mengatakan, Babu, Shankar, Jiji, dan anak buahnya membakar rumahmu dan membiarkan Pulwa terjebak di dalam. Mendengar hal itu, Babu marah besar karena istri yang sangat ia cintai dibakar hidup-hidup. Babu termenung di antara puing-puing rumahnya. Babu lalu membakar sisa puing-puing rumahnya untuk merasakan panasnya api ketika Pulwa terbakar. Babu mencoba bangkit dan melakukan balas dendam. Di sisi lain, Bihari sedang bersantai di rumahnya sembari mengenakan boxer. Tiba-tiba, Babu datang dan berniat membunuh Bihari. Bihari langsung kabur melarikan diri. Babu terus mengejar Bihari. Setelah Bihari terjebak, Babu meluapkan amarahnya kepada Bihari sambil menodongkan pistol. Karena Bihari pernah menyelamatkan Babu. Babu mengurungkan niatnya membunuh Bihari. Mereka berdua lalu mengobrol. Babu mengatakan, Bihari, aku membenci Jiji yang telah membunuh Pulwa, satu-satunya orang yang aku sayang. Bihari menjawab, Babu, selama ini Dube dan Jiji memperkerjakan kita hanya untuk membodohi kita. Kau lihat sendiri sekarang, Dube dan Jiji justru bekerja sama dalam politik. Babu lalu melihat poster kampanye yang menunjukkan Dube dan Jiji berkoalisi. Seketika itu, Babu semakin jengkel kepada Dube dan Jiji. Setelah itu, Babu meninggalkan Bihari begitu saja. Babu ingin fokus melakukan balas dendam kepada Dube dan Jiji yang telah membakar Pulwa. Sore hari, Babu melumuri wajahnya dengan bubuk merah dan memperlihatkan dirinya di depan mobil Jiji yang lewat. Seketika itu, Jiji dan tangan kanan barunya ketakutan dan kaget melihat Babu yang masih hidup. Malam hari, Babu langsung menangkap tangan kanan Jiji dan membakarnya hidup-hidup di dalam mobil. Pagi hari, Jiji khawatir karena tangan kanannya tidak juga muncul. Jiji panik dan melaporkan hal ini kepada Dube dan Shankar. Dube menganggap Jiji hanya bermimpi karena Dube yakin Babu sudah mati. Namun Shankar tetap menyarankan Dube untuk bersembunyi. Shankar akan membawa Jiji keluar kota untuk bersembunyi. Shankar dikawal 2 mobil polisi pergi mengantar Jiji ke luar kota. Tiba-tiba di pemberhentian rel kereta api, Bihari muncul dan menembaki anak buah Shankar hingga tewas. Bihari ingin membantu Babu karena merasa bersalah kepada Babu. Bihari juga berhasil menembak perut Shankar. Namun saat Bihari ingin menembak Jiji, Babu muncul dan menembak bahu Bihari. Babu terpaksa melakukan itu karena Babu ingin membunuh Jiji dengan tangannya sendiri. Babu lalu membawa Jiji ke tanah kosong. Kemudian Babu mengubur Jiji di dalam tanah sambil menyatakan kekecewaannya kepada Jiji yang telah membakar Pulwa hidup-hidup. Padahal selama ini Babu sudah berusaha baik kepada Jiji. Babu lalu menyebar kalajengking di dekat kepala Jiji dan meninggalkan Jiji begitu saja. Jiji menjerit kesakitan.
Tak lama kemudian, kepolisian menemukan mayat Gigi. Shankar semakin emosi kepada Babu karena kecolongan lagi. Babu mengobati Bihari dan membawa Bihari pulang ke rumah Bihari. Di sana, Babu bertemu Yasmin. Babu sedikit kaget melihat Bihari dan Yasmin yang sudah menjalin hubungan kasih sejak lama. Namun Bihari tidak kunjung menikahi Yasmin. Bihari mempersilahkan Babu tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Pagi hari, Babu bersiap dan melihat pistol-pistol koleksi Bihari. Babu sedang memilih pistol yang tepat untuk menembak Dube. Gopal yang merupakan mata-mata memberitahu Babu di mana lokasi persembunyian Dube. Dengan cepat, Babu dibantu Bihari pergi ke lokasi tersebut. Babu dan Bihari berhasil menembaki anak buah Dube hingga tewas. Shankar yang sedang menjaga Dube terus menembaki Babu dan Bihari. Akhirnya, Babu berhasil menjebak Shankar dan menembak kepala Shankar hingga tewas. Babu langsung menobrak kamar Dube dan menembak kepala Dube hingga tewas. Babu merasa lega sudah melakukan balas dendam. Babu membersihkan wajahnya yang penuh darah. Babu ingin berubah dan berhenti menjadi pembunuh bayaran. Malam hari, Gopal mengajak Babu untuk bertemu secara sembunyi-sembunyi. Mereka berdua mengobrol di dalam mobil. Gopal mengatakan, "Babu, selama 8 tahun terakhir, banyak hal yang sudah berubah. Perubahan itu akan membuatmu terlihat seperti orang bodoh. Pulwa tidak mati terbakar. Pulwa masih hidup dan menikah dengan Bihari. Saat ini, Pulwa disembunyikan Bihari di suatu tempat. Jika kau ingin tahu di mana lokasinya, tanyalah pada temanmu Bupati." Babu langsung menemui Bupati. Babu marah dan menodongkan pistol kepada Bupati karena Bupati telah membohongi Babu. Bupati mengatakan, "Maafkan aku Babu, aku melakukan ini semua demi uang. Dan yang perlu kau tahu lagi, bahwa Bihari sudah lama berselingkuh dengan Pulwa sejak kau mengizinkan Bihari tinggal di rumahmu." Babu kaget karena ternyata Bihari dan Pulwa telah berselingkuh. Cedir. Babu tidak membunuh Bupati. Babu langsung pergi ke rumah tempat Pulwa bersembunyi. Terlihat koleksi kacamata Babu digantung di dinding. Akhirnya Babu bertatap muka dengan Pulwa setelah sekian tahun lamanya. Babu bertanya kepada Pulwa mengapa ia mengkhianati cinta Babu. Padahal selama ini Babu sangat mencintai Pulwa dengan tulus. Pulwa yang merasa malu tidak berbicara sepatah kata pun. Yang membuat Babu kaget lagi, ternyata Pulwa sudah melahirkan anak Babu. Terlihat anak Babu sedang memegang kelereng yang dikoleksi Babu selama ini. Tak lama kemudian, Bihari datang dan suasana pun menjadi canggung. Babu dengan santai mengajak Bihari melakukan satu permainan terakhir. Mereka berdua lalu menyisakan satu peluru di pistol mereka masing-masing. Setelah itu, mereka memutar silindernya dan saling menodongkan pistol. Siapa yang tertembak berarti dialah yang mati sebagai pecundang. Dan ternyata peluru Babulah yang berhasil menembak dada Bihari hingga tewas. Pulwa menangis sedih di depan mayat Bihari. Si bocil pun sedih dan terdiam membisu karena si bocil menganggap Biharilah ayah biologisnya. Padahal Babulah ayah biologisnya. Babu kemudian pergi membawa anaknya dan membiarkan Pulwa begitu saja. Pulwa berdiri dan mencoba menusuk Babu. Namun Babu menangis dan langsung menembak perut Pulwa hingga tewas. Meskipun berkhianat, Babu masih menghargai Pulwa dan Bihari dengan mengkremasi mereka berdua. Babu lalu membawa anaknya dan benar-benar ingin bertaubat. Babu tidak ingin membunuh siapapun lagi. Babu hanya ingin merawat dan mendidik anaknya hingga tumbuh dewasa dengan baik. Namun tiba-tiba malam hari, anak Babu yang mengira Bihari adalah ayahnya mengambil pistol dan menembak kepala Babu hingga tewas. Habis. Apa pesan dari film ini? Jangan pernah membiarkan pasangan kalian berinteraksi dengan lawan jenis. Bagaimanapun juga, mereka adalah seorang pria dan wanita yang pasti mempunyai nafsu. Karena semua itu bisa menjurus pada perselingkuhan. Dan selingkuh adalah penyakit yang akan merusak segalanya. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.